Selamat datang, kami dari kelompok praktik akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan cara menginput data awal dan juga data transaksi pada aplikasi Zahir. Kami melakukan hal ini sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Ayunita Ajeng Tias. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Evelyn Saralovinka dengan nomor induk mahasiswa 20 10 11 20 69. Saya Niel Nania Margaret dengan nomor induk mahasiswa 20 10 11 20 63. Saya Azra Rahmi Nur Fadila dengan nomor induk mahasiswa 201011112071. Saya Hana Nabila dengan nomor induk mahasiswa 2010112072. Sebelum masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan sedikit gambaran besar tentang perusahaan yang kami buat. Nama perusahaan kami adalah Rahansani. Perusahaan kami adalah perusahaan yang berjenis perdagangan umum, yang berfokus pada penjualan pakaian. Dan untuk informasi terkait perusahaan kami ini berada di alamat Jalan Nuansa Melati Raya nomor 133, Menteng, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, Negara Indonesia, dengan nomor pos atau kode pos 12750. Kami juga memiliki nomor telepon di 02163697112. Kami juga memiliki email yaitu rahan.sani@gmail.com. Lalu website yang kami punya adalah www.rahansani.com. Untuk membuat perusahaan baru, Anda bisa klik membuat data baru. Masukkan informasi perusahaan. Lalu klik lanjutkan. Pilih periode akuntansi. Untuk menyimpan data, jangan lupa untuk menghapus tanda bintang sebelum kata GDB. Lalu klik save dan klik lanjutkan. Pada tahap ini bisa di-skip, klik lanjutkan. Konfirmasi kembali nama perusahaan, alamat perusahaan, dan lain-lainnya. Jika sudah benar, klik proses. Pilih bidang usaha yaitu perdagangan umum, lalu klik lanjutkan. Klik ya. Sesuaikan mata uang fungsional yang kita gunakan di Indonesia yaitu rupiah. Klik lanjutkan. Lalu tentukan mata uang asing, di sini memakai dolar dan kurs tukarnya sebesar 14.000. Klik lanjutkan. Jika sudah selesai, klik selesai.
Untuk memasukkan neraca, kita sesuaikan dulu akun-akun yang ada di neraca perusahaan dengan cara klik data rekening. Lalu sesuaikan dengan akun-akun yang ada di neraca kita. Masukkan saldonya, klik setting pada bagian kiri atas, buka saldo awal, klik saldo awal akun. Jika nama akun dan saldo sudah sesuai, jangan lupa melihat nilai sebesar 0 di situ menunjukkan angka balance. Jika sudah sesuai semua, klik rekam. Selanjutnya, kita akan melakukan penginputan data-data customer dan vendor. Pertama, pilih data nama alamat, kemudian klik tambah data. Kemudian masukkan nama pelanggan dan supplier. Pertama, kita isi dengan PT Nusantara sebagai pelanggan. Tipenya adalah customer dan jenisnya adalah company. Lalu klik baru. Kemudian input customer kedua. Setelah semua data terisi, kemudian klik rekam. Klik ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penginputan saldo aktual akun utang dan piutang. Pertama, klik setting. Kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Lalu klik. Lalu klik baru. Masukkan nama pelanggan dengan mengklik kotak kecil di situ. Kemudian pilih nama pelanggan dengan yang tadi kita buat di data nama dan alamat. Yang pertama ada PT Nusantara, klik OK. Kemudian isi tanggal. Tanggalnya adalah 2 Desember 2019. Oke, kemudian isi nomor invoice yaitu invoice strip 1. Dengan jumlah piutang Rp1.250.000. Kemudian klik rekam. Lakukan hal yang sama kepada pelanggan selanjutnya. Setelah menginput semua data, lihat total data yang ada di sana. Itu harus sesuai dengan saldo awal piutang usaha yang sudah diinput di neraca. Jika sudah, klik tutup. Berikutnya kita akan mengisi saldo awal utang. Pertama, klik kembali setting, kemudian pilih saldo awal.
dan klik saldo awal utang usaha. Kemudian klik baru, klik kotak kecil di situ dan pilih nama vendor. Kemudian klik OK. Dan isi data dan tanggal. Di sini kita memiliki tanggal invoice yaitu 7 Desember 2019 dengan nomor invoice 1 dan jumlah 10 juta. Kemudian klik rekam. Kemudian klik kembali baru dan lakukan langkah yang sesuai dengan vendor pertama. Jika semua data sudah terinput, kita cek kembali total saldo utang usaha. Jika total tersebut harus sama dengan saldo awal piutang usaha yang diinput di neraca. Jika sudah, klik tutup. Kita ke tab satuan pengukuran untuk mengubah pengukuran barangnya. Pertama, add data. Lalu buat kode satuannya menjadi unit. Jangan lupa untuk checklist unit dasarnya, lalu rekam. Selanjutnya tutup, lalu buat kelompok barang di bagian data lainnya. Klik kelompok produk. Produk pertama, kita edit terlebih dahulu. Produk pertama diubah menjadi barang dagang. Jadi ubah nama akun, harga pokok penjualan hashtag 1 diubah menjadi harga pokok barang dagang. Lalu klik OK. Lanjut mengubah akun penjualan hashtag 1 menjadi penjualan barang dagang. Lalu rekam. Dan OK. Retur penjualan, nama akunnya juga diubah. Diubah menjadi penjualan barang dagang. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya rekam. Klik iya. Dan tutup. Lalu kembali ke tab awal. Klik data produk. Masukkan kode barang. Klik setting untuk mengisi saldo awal persediaan. Klik saldo awal. Saldo awal persediaan. Klik baru. Gudang tetap headquarter, lalu pilih barang yang ada. Yang pertama kaos. Stok awal.
5 dengan harga pokok 75.000. Lalu klik rekam. Lalu jika sudah selesai, jangan lupa samakan total saldo awal persediaan dengan neraca yang sudah ada. Lalu klik tutup. Kemudian kita akan memasukkan data berdasarkan invoice. Pertama, ada invoice pertama yaitu bukti kas keluar. Yang menerbitkan adalah PT Rahansani, sehingga kita pilih fungsi kas dan bank, pilih kas keluar, tambah data. Di sini kita lihat menggunakan pembayaran pemasangan iklan di radio melalui kas, sehingga kita pilih akun kas menjadi kas, kemudian pilih penerima. Jika tidak ada, kita bisa membuat baru dengan klik baru. Masukkan data yaitu klik ya, kemudian pilih dan klik OK. Kemudian masuk isi tanggal transaksi yaitu 3 Januari 2020. Isikan memo sesuai keterangan yaitu pembayaran pemasangan iklan di radio tabel yang di atas menunjukkan akun kredit, sehingga kita harus memilih akun debitnya pada tabel di bawah dengan meng-highlight bagian kode, lalu double klik, kemudian pilih akun debitnya. Karena ini adalah iklan, jadi kita pilih beban iklan. Klik OK. Kemudian isi nominalnya yaitu sebesar 250.000. Tab, kemudian klik diarahkan kursor di bagian sebesar dan klik sampai muncul nominal. Setelah muncul, kemudian klik rekam. Untuk kembali, klik batal. Kemudian kita menuju ke invoice kedua, yaitu pembayaran faktur melalui kas. Di sini kita memilih fungsi penjualan. Kemudian klik pembayaran piutang usaha. Klik tambah data. Kembali lagi kita pilih akun kasnya. Di sini kita menggunakan kas sehingga mengganti bank dengan kas. Kemudian klik pembayaran berasal dari siapa. Di sini berasal dari PT Nusantara. Kemudian klik OK. Lalu kita isi tanggal faktur yaitu 5 Januari 2020.
arahkan kursor ke arah sebesar dan klik sampai muncul, lalu klik rekam. Kemudian klik batal untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kita mengisi invoice penjualan di bagian tab penjualan, isi di bagian order penjualan. Yang pertama, nama pelanggannya PT Nusantara. Dilihat dari tabel kecil sebelah kanan, lalu klik OK. Tanggal transaksi, klik highlight bagian nomor barang. Barang yang di-order yaitu dengan kode A03 atau kaos kaki. Lalu klik OK. Barang yang di-order 1 dengan harga 75.250. Pajaknya VAT. Lalu klik rekam. Tampakkan pembayaran. Lalu pelanggan kedua yaitu PT Utama. Tanggalnya kapan, Sar? Nggak tahu kalau ini ada hubungannya nggak sama transaksi lain, sama gue sih nggak ada. Kalau nggak ada terserah aja. Terserah aja ya. Ya udah. Yang kedua tanggal 7 Januari 2020. Nomor barang yang dipesan yaitu A02, barang kemeja, di order 1 dengan harga 75.250. Lalu pada pelanggan kedua atau kamar kedua memesan barang tas dengan kode A07. Di order 1 dengan harga 1.225.000. Dengan pajak VAT. Lalu klik rekam tanpa termin pembayaran. Lalu klik batal untuk kembali ke tab awal. Untuk transaksi invoice ini dapat dilihat bahwa invoice ini adalah transaksi penjualan secara kredit dengan uang muka. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita klik uang muka penjualan, lalu kita ganti akun kas kecilnya menjadi kas. Untuk pelanggannya di sini PT Nusantara, lalu klik OK, sebesar sesuai dengan soal yaitu Rp100.000. Untuk tanggal transaksinya di sini kita ganti dengan sesuai dengan tanggal 5 Januari. Lalu kita rekam. Nah, lalu kita masuk ke invoice penjualan, kita tambah data.
Pertama kita input nama pelanggannya, itu ada PT Nusantara. Lalu di invoice ini kan ada notes. Notes-nya bertuliskan sebelumnya sudah memesan dengan nomor pemesanan SO 000001 diterima 5 Januari 2020. Maka kita klik di sini nomor SO-nya PT Nusantara ini yang SO 000001. Lalu kita klik OK. Kita ganti tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi. Oke. Nah, di sini juga ada termin pembayarannya, di mana terminnya itu 2/10 N per 30. Jadi, hari diskonnya itu ada 10 hari, hari jatuh temponya ada 30 hari, diskon awalnya itu ada 2%. Di sini tidak dijelaskan ada denda keterlambatan, maka denda keterlambatannya kita nolkan saja, lalu kita klik OK. Nah, tadi kan kita sudah input ini, uang dibayar di mukanya. Ini kita klik segitiga kecil ini, lalu kita masukkan uang mukanya, kita klik OK. Nah, kita pastikan saldo terhutangnya sama seperti yang tertulis di invoice. Jika sudah sama, kita rekam. Lalu untuk keluar dari tampilan ini, kita klik button. Selanjutnya untuk transaksi kelima, bisa klik pembelian di atas, lalu klik invoice pembelian dan tekan tambah data. Masukkan nama pelanggan, yaitu PT Lancar Agung. Jika tidak ada, klik baru. Klik nama perusahaannya, yaitu PT Lancar Agung. Lalu jika sudah klik rekam, klik ya. Klik Lancar Agung, lalu tekan OK. Pastikan tanggalnya benar, yaitu 5 Januari 2020. Klik 2 kali pada nomor barang. Lalu pilih A01, yaitu kaos. Klik OK. Di sini diterima, yaitu 10. Dengan harga 73.000. Dengan total 730.000. Masukkan termin pembayaran, yaitu hari diskonnya 10, dengan hari jatuh tempo 30, diskon awal 5%, dan tidak ada keterlambatan. Lalu klik OK. Karena di invoice terdapat biaya pengantaran, kita masukkan biaya pengantaran di biaya lain-lain. Klik segitiga biru,
sesuaikan nama akun yaitu beban pengiriman, lalu klik lanjutkan. Masukkan nominal sebesar 100.000. Jika sudah, sesuaikan dengan faktur yang ada di invoice kita, lalu klik rekam. Lanjut ke invoice nomor 6, yaitu bukti kas keluar. Klik kas dan bank pada bagian atas. Klik kas keluar dan tambah data. Ganti akun kas dari bank menjadi kas. Pada penerima, klik kotak kecil di samping. Karena di sini tidak ada, kita klik others dengan mengklik baru. Nama perusahaan diisi dengan pemilik ruko Graha. Dengan tipe others. Klik rekam. Klik ya. Lalu cari pemilik ruko Graha, klik OK. Jangan lupa untuk memasukkan tanggal yaitu 1 Januari 2020. Pada kolom memo, diketik pembayaran sewa ruko menggunakan kas. Pada tabel kode, klik 2 kali. Lalu cari beban lain. Karena di situ ada beban sewa kantor, maka kita pakai beban sewa kantor. Klik OK. Jika sudah, masukkan nilai sebesar 5 juta rupiah. Arahkan kursor ke kolom sebesar sekali, maka hasilnya akan keluar. Jika sudah, pastikan kembali benar dan klik rekam. Klik batal untuk menutup halaman ini. Selanjutnya, kita akan menginput data invoice ke-7, yaitu pembayaran hutang dengan tambahan diskon. Karena ini akun pembayaran hutang, jadi kita menggunakan pembelian. Kemudian klik pembayaran utang usaha. Klik tambah data. Kemudian karena menggunakan melalui bank, jadi akun kasnya kita pilih bank. Kemudian kita lihat siapa yang menjadi penerima. Kita klik kotak kecil. Penerimanya adalah PT Lancar Jaya. Kita highlight, lalu kita klik OK. Kemudian isi tanggal yaitu 15 Januari 2020 sebagai tanggal invoice. Klik OK.
Kemudian isi memo pembayaran atas faktur invoice 02. Lalu kita masukkan alokasi dana, klik 2 kali, highlight, kemudian klik OK. Kemudian isi diskon sebesar 275.000, tab, kemudian arahkan kursor, kemudian isi jumlah yang dibayar, yaitu 1.250.000. Kemudian klik di arah sebesar sampai muncul. Setelah muncul, klik rekam. Dan klik batal untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu untuk transaksi selanjutnya, kita pilih ke tab penjualan. Di sini dari invoice-nya dapat kita ketahui bahwa ini ada transaksi penjualan secara tunai, maka kita masuk ke invoice penjualan, kita tambah data. Lalu kita masukkan nama pelanggan. Di sini nama pelanggannya adalah CV Raya Merdeka. Di sini kan belum ada, maka kita tambahkan baru. Untuk nama perusahaannya adalah CV Raya Merdeka. Lalu untuk tipenya customer dan company. Terekam. Kita highlight. Lalu untuk nomor barang di sini kita masukkan sesuai dengan order. Di sini ada kaos kode A1 dengan kaos. Dikirim sebanyak 2 pieces dengan harga jual 135.000. Jangan lupa ada pajaknya. Jangan lupa diganti tanggalnya. Tanggal fakturnya itu adalah 30 Januari 2020. Oke. Lalu karena ini transaksi tunai, maka kita klik checklist di sini tunai. Akan menghilangkan term pembayaran dan ininya. Di sini ada dijelaskan nama marketingnya, salesman-nya. Maka kita tambahkan sini nama karyawan baru, employee. Di sini tertera namanya Evelyn Sarah. Lalu kita rekam. Ya. Kita highlight nama employee-nya, lalu kita oke. Di sini, setelah itu kita rekam. Nah, untuk keluar dari halaman ini, seperti biasa kita klik batal. Selanjutnya, transaksi berikut, kita ke tab KSN Bank. Lalu, transaksi kali ini yaitu transfer kas ke bank. Pilih tab transfer kas, tambah data. Dari kas, dari akun kas ke akun bank.
tanggal 25 Januari 2020. Lalu nilainya 1.280.000. Setelah itu klik rekam. Setelah semua transaksi pada invoice sudah diinput, semua transaksi itu sudah otomatis tersimpan, maka kita bisa mengklik ini setting, lambang setting di sini, lalu keluar. Di sini ada pilihan untuk membackup dan keluar, tapi saya memilih tidak tanpa backup. Demikian tutorial yang sudah kelompok kami berikan mengenai cara menginput saldo awal dan transaksi invoice di aplikasi Zahir. Mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga alarmnya.